Assalamualaikum. Wafatnya 0909 tahun 620. Jadi Mbah Wali Wahid ini namanya disamarkan. Sebenarnya ini adalah makam dari Mbah Siti Jenar, guys. Jadi leluhur orang Jawa itu mulai tahun sedikit lalu leluhur tersebut kedatangan tamu, yaitu dari suku Keling. Itu tahun 350-an. Kelang ini makam dari asli pribumi, orang Jawa, yaitu ada Mbah Semar atau Mbah Sugi. Astagfirullahaladzim, guys, gerak sendiri, guys. Ya Allah, gerak sendiri. Jadi leluhur orang Jawa itu mulai tahun sedikit, berawal dari cerita Mbah Harjo Gendelut. Mbah Harjo Gendelut, bapak saya tutup usia 215 tahun. Jadi begini, kalau kita pengen belajar tentang leluhur, jadi kita belajarnya mulai dari leluhur yang mulai tahun sedikit itu, karena di sini di hutan Gunung Gedang sini banyak petilasan-petilasan tempat ibadah atau candi atau perabuan juga makam. Jadi dulu di sini hutan ini bukan Gunung Gedang, hutan di sini namanya hutan Gung Lewang Lewung. Gung Lewang Lewung, yang artinya hutan yang belum mempunyai nama. Jadi ada leluhur yang masuk hutan di sini, suku Kelang. Suku Kelang mulai hutan yang masih Gung Lewang Lewung masuk dalam hutan sini, ke dalam sana menemukan satu buah gunung. Gunung pun juga belum mempunyai nama. Lalu leluhur tersebut memilih tempat di ketinggian di atas gunung tersebut. Lalu leluhur tersebut memberikan nama gunung tersebut adalah Gunung Lejar. Gunung Lejar. Oke. Gunung sebelum Gunung Kelut ya? Gunung Gedang ini Gunung kan Gedang, sebelum ya. Gunung Gedang Gunung Lejar. Terus hutannya diberi nama hutan Karautan. Yang pohon yang masih berakar-akar besar itu, oyot-oyot itu Karautan oyot. Lalu leluhur tersebut kedatangan tamu, yaitu dari suku Keling. Itu tahun 350-an. Sebentar, suku Kelang tadi itu asli leluhur Jawa, pribumi ya? Pribumi. Pulau Jawa memang ya, orang asli. Jawa asli ya. Terus setelah itu dari ajaran kepercayaannya mereka budi pekerti, menganut budi pekerti. Setelah itu masuk pedagang India ya. Ada tamu tersebut suku Keling. Namanya suku Keling. Ya orang India itu. Dari India. Oke, tahun 350. Oke. Lalu kan di sini bertamu, ya berizin untuk ya berdagang, menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya dari negaranya. Terus lalu setelah itu ada tamu lagi, beda tahun 500-an. Tahun 500. Berarti sebentar. Berarti dulu ini tahun 350 itu memang kedatangan dari bangsa India ke sini untuk menyebarkan ajaran agamanya mereka ya. Sehingga kita generasi penerus ini menganggap para leluhur dari bangsa India. Yang nggak ngerti leluhurnya aslinya itu. Padahal sebelum tahun 350 yaitu hutan Gung Lewang Lewung itu leluhur masuk sini. Sebelum 350 masuknya sini. Bangsa apa suku Keling ya itu ya? Suku Kelang. Sebelum 350 Kelang ya, asli orang Jawa asli ya, pribumi. Oke. Setelah ajaran Hindu masuk, terus tahun 350 jadi leluhur yang di sini sudah mempunyai tempat tinggal, sudah mempunyai bangunan. Jadi ada tamu lah itu tadi suku Keling dari India, tahun 350. Oke. Terus lalu tahun 500-an.
Ya. Itu kedatangan tamu lagi suku Kalang. Suku Kalang. Gitu. Dari negara Persia dan Turki. Oh ya, yang ada informasi dari Syekh Subakir gitu ya dulu ya. Syekh Subakir membawa ajaran agama sama Syekh Siti Jenar. Oke. Sama Syekh Siti Jenar itu tahun 500-an. Oke. Jadi Syekh Siti Jenar tinggal di sini, Syekh Subakir di Penataran. Jadi itu Syekh Siti Jenar di sini nyangkok ngilmu dengan leluhur saya pada tahun itu. Yaitu namanya nyangkok ngilmu. Nyangkok ngilmu. Yeah. Jadi ajaran budi pekerti dicangkok dengan Islam gitu. Dicampur. Nah, jadi sekarang kan terkenal Islam Jawa. Islam Kejawen ya, Islam Jawa. Cuman kenapa Pak? Para orang-orang baru seperti kita ini, generasi penerus ya, itu menganggapnya menganggapnya leluhur kita itu dari kebanyakan dari kerajaan Hindu gitu loh, atau orang India lah yang membawa kepercayaan mereka ke, seakan-akan generasi penerus ini pahamnya dari Hindu itu ya. Iya. Bukan sebetulnya ya, karena orang Jawa ini kalau dulu kan kitabnya kan sampai sekarang, bukannya dulu. Sekarang pun kalau sekarang sudah mulai ada yang tulis. Namanya kitab bahasa. Jadi ya kalau nggak betul-betul mau belajar tentang sejarah leluhurnya ya nggak ngerti, karena nggak ada bukunya, Mas. Nggak ada bukunya. Kitab bahasa itu dalam hati. Karena saya ngerti ini karena berhubung bapak saya ini kan keturunan dari sini asli, umurnya juga panjang. Yeah. Memang orang tua saya ini nggak terpengaruh dari pengaruh dunia luar, dunia barat lah. Dunia barat ya. Luar gitu. Itu asli punyanya leluhurnya yang diuri-uri, jadi anaknya bisa ngerti, tahu ya memang seluk-beluknya. Jadi kita harus memahami sebagai bangsa generasi penerus ini, memahami dari cerita orang-orang tua yang tahunnya mulai sedikit, kan ya. Jadi kita jadi memang sejarah mengatakan dari buku-buku sejarah yang sudah kita tahu waktu masih kita sekolah dasar, SMP, SMA itu mengajarkan nggak ada ajaran yang mengajarkan sebelum masuknya bangsa suku Keling ya, Keling dan Kalang. Terus yang nggak ada kan Kelangnya. Kelangnya kan nggak ada di buku-buku, nggak ada toh. Iya, adanya Kalang toh. Iya, Kalang ada Sodakar, suku Kalang, Haji kan gitu toh. Okay. Ya benar, memang itu dari suku Kalang itu memang dari Turki dan Persia. Iya, benar. Haji. Yep. Di momen kali ini, di video kali ini saya mau menelusuri sebuah hutan ya. Ini sebuah hutan ya teman-teman. Dan saya akan mencari makam dari para leluhur Jawa yang sebenarnya ya teman-teman. Yang sebenarnya ini karena memang leluhurnya orang Jawa asli, pribumi asli orang Jawa yang berada di tengah hutan ini guys. Oke. Jalannya ngetrek gini ya teman-teman. Alright. Yup. Sangar nih jalannya nih. Bentar ya.
Oh, ada dua ruas jalan guys di sini guys. Ada ruas jalan ke sini ya, ke kiri, dan yang satunya ke kanan. Aduh, kemana ini? Coba ya ke kiri ya teman-teman. Dan ini maaf banget, kali pertamanya saya berkunjung ke sini ya untuk mencari makam keramat, makam para leluhur Jawa yang sebenarnya. Jadi makam yang akan saya cari ini adalah makam dari Mbah Soge guys. Mbah Soge ini sebenarnya namanya disamarkan ya teman-teman ya, agar tidak terjadi kesenjangan sosial masyarakat. Maka dari itu nama ini disamarkan. Jadi Mbah Soge ini ya Soge Kaweru, Soge ilmu kayak Kaweru ya. Jadi makam ini bernama Mbah Semar teman-teman, asli dari para leluhur Jawa yang sebenarnya. Jadi leluhur Jawa ini adalah bernama suku Kelang ya teman-teman, bernama suku Kelang. Alright guys, yo. Oke, ini sudah berada di luar hutan dan kita nampak di sini tanaman durian. Ya teman-teman, simak terus video ini ya teman-teman. Saya nggak banyak ngomong ketika saya berkendara seperti ini, karena ini sudah kabut mulai turun. Nanti takutnya saya salah arah. Oke, ini sudah di hamparan lereng Gunung Gedang yang menuju ke Gunung Kelut ya teman-teman. Jadi ini persis di lerengnya Gunung Kelut guys. Ini tepat di depan kamera ini adalah Gunung Gedang, kayak gitu gunungnya. Jadi seperti bukit gitu guys, cuman ini gunung ya, namanya Gunung Gedang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maaf banget ini kali pertamanya saya kesini, maka dari itu saya mesti agak kesasar sedikit, gak apa-apa ya teman-teman, karena memang kali pertamanya saya kesini guys. Ini indah banget loh. Jadi seperti ini teman-teman. Wow, keindahan panorama di lereng Gunung Kelut. Jadi Gunung Kelut berada di sana. Ini Gunung Gedang ya. Ini namanya Gunung Gedang. Jadi gunung ini memang dulunya memang tempat para leluhur kita. Di sana banyak makam-makam para leluhur guys. Leluhur Jawa, orang Jawa pribumi asli. Dimana pribumi asli ini bernama suku Kelang ya teman-teman ya, suku Kelang. Jadi di atas atau di balik-balik dari bukit atau Gunung Gedang ini terdapat banyak makam leluhur guys. Dan ini perjalanannya ke sana ya teman-teman ya, ke arah sana. Jadi untuk sumber informasi mengenai rute ini saya juga masih was-was ya teman-teman. Ini hanya katanya Pak Suroso, rute-rutenya ini ya. Saya hanya dikasih tahu tentang arah-arahnya saja, belok sini, belok sini, belok sini. Indah banget men. Tuh hamparan tanaman durian guys. Tuh ya teman-teman, di sebelah kiri jalan ini hamparan tanaman durian teman-teman. Wow, keren cuy. Saya harus bergegas karena ini musim hujan dan kabut sudah mulai
turun ya teman-teman, berdatangan. Oke. Oke, ini belok kanan ya teman-teman. Ini coba-coba aja guys. Dan ada petani yang sudah mulai pulang. Jadi gak banyak manusia teman-teman, hanya beberapa ya yang bertani ke sini karena memang lokasinya sangat jauh dari dunia ramai gitu. Oke. Nah, ini ada 3 ruas jalan. Ini belok ke kiri ya. Set, jalannya kayak gini, bro. Oke lah, sikat. Wuhu. Saya ngetril guys ini guys. Wuhu. Yeah, ngetril teman-teman. Oh, tanah liat teman-teman, licin. Ngetril tapi sepeda motornya Matic guys. Ini sangat langka banget ya. Alright. Woohoo. Oke. Yuk. Aku mulai merinding guys. Asli masuk sini saya merinding banget. Waduh, merinding guys. Karena memang dulunya di sini tempatnya kerajaan ya teman-teman ya. Namanya Kerajaan Peradaban. Kerajaan pertama di Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, nggak ada orang sama sekali. Oke, ini nanjak lagi guys. Wow, nanjak lagi guys. Iya, ya ngetrail ini. Mana ya?
ada guys. Ini tempat saya berada di tebing ya teman-teman. Ini tebing guys. Tebing namanya ini Gunung Gedang guys. Oke, kayaknya ini ya teman-teman. Ini saya parkir motor dulu. Karena memang tempatnya, lokasinya ini jauh banget gitu loh. Bentar saya persiapkan kamera dulu ya teman-teman ya. Update lokasi. Lokasi ini berada di Dusun Sukomulyo, Kecamatan Gadungan, Kabupaten Blitar ya teman-teman. Dimana di lokasi ini terdapat sebuah makam di lereng Gunung Kelut guys. Jadi rute lokasinya nanti saya cantumkan di peta ya teman-teman. Dan yang lokasi saya kunjungi ini adalah makam keramat, makam dari leluhur Jawa yang bernama Mbah Sugih. Makam yang namanya disemarkan karena agar tidak terjadi kesenjangan sosial ya, atau iri-irian gitu. Jadi namanya ini disamarkan guys. Nama makam tersebut adalah Semar ya teman-teman. Mbah Semar di mana nih? Saya sudah kehujanan guys. Ini hujan loh. Oke, saya percepat ya. Lonwun. Assalamualaikum. Aduh, hujan guys. Ya Allah. Oke, buat teman-teman yang indigo di sini yang bisa melihat, yang punya indera keenam, ada apa saja di sini ya teman-teman ya. Oke. Karena di sini saya akan menelusuri pemakaman leluhur kita yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya teman-teman. Dimana ini adalah makam tersembunyi para leluhur kita. Assalamualaikum. Ini dia guys. Ini ya makam-makam di sini, tapi nggak tahu ini makamnya di mana ini. Ada tulisan Mbah Sugih. Oh, ini guys. Ini dia. Jadi patokannya itu ada ini. Ada daun ini ya. Ini sama itu. Ini guys. Ini ya teman-teman. Jadi ini makamnya Mbah Sugih, Mbah Semar. Dan mohon maaf banget, ini kali pertamanya saya ke sini. Dan di sini juga ada makam keluarga Maesosuro. Oke. Oh, ini makam istri beliau. Ini ya teman-teman. Makam dari istri beliau yang bernama, nggak tahu nih, makam istri Mbah Sugih. Oh, jadi nggak tahu namanya ya. Ini guys. Jadi patokannya itu, ini menghadap ke timur, ke barat ya teman-teman. Ini patokannya guys, sudah ditumbuhi oleh tanaman ini. Ini ya teman-teman. Dan di sini, oh, di situ makamnya anaknya Lembu Suro teman-teman, yang namanya Mahesosuro. Lihat teman-teman ya. Ini patokannya di sini dan di situ. Tuh guys, permisi sampai itu ya teman-teman ya. Lihat ya. Aduh, sudah hujan ini. Assalamualaikum. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan saya ya. Oh, ini makam semua guys. Itu juga makam, pokoknya yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman itu antara kaki dan kepala ya teman-teman. Yang situ gak ada, yang di situ gak ada namanya, nggak tahu siapa. Nah, yang di sebelah kanan sini, namanya Mbah
Nuwun sewu Mbah. Kula nuwun. Assalamualaikum. Namanya Mbah Wali Wahid. Nih guys. Wafatnya 0909 tahun 620. Tahun 620 ya teman-teman. Tahun 620. Jadi Mbah Wali Wahid ini namanya disamarkan. Sebenarnya ini adalah makam dari Mbah Siti Jenar, guys. Ini dia makam beliau. Yang ada patokannya itu ada namanya. Nama Mbah Wali Wahid. Wafat 0909 620. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini pemakaman, guys. Ini pemakaman ya. Ini juga ini makam nih, guys. Ini makam. Ada patokannya, daun-daun ini yang ditumbuhi. Ini ya, ini sama itu. Ini kepala sama kaki. Ini juga makam nih. Nih, patokannya juga ada. Allah. Guys, jadi di sini ada 3 makam, ada 3 suku yang dimakamkan di sini, yaitu suku Kelang. Asli makam dari pribumi. Suku Kelang ini orang pribumi, asli orang Jawa ya teman-teman ya. Dan yang kedua suku Keling, yaitu orang India beragama Hindu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Di sini ada 3 makam, 3 suku yang dimakamkan di sini ya teman-teman ya. Ini makam dari Mbah Sugih, Mbah Semar. Ini juga ada makam lagi teman-teman. Ini makamnya orang Hindu ya, suku Keling. Nih di sana, di tepi-tepi jurang sana itu sampai ke bawah sana itu jurang deh. Allah. Jadi guys, ini saya ulangi kembali. Di sini terdapat 3 suku yang dimakamkan di sini ya, suku Keling. Kelang. Kelang ini makam dari asli pribumi, orang pribumi, orang Jawa, yaitu ada Mbah Semar atau Mbah Sugih. Astagfirullahaladzim. Guys, gerak sendiri guys. Ya Allah, gerak sendiri. Daunnya gerak sendiri teman-teman. Ada dua, ya Allah. Ini nggak ada angin guys. Cuma hujan tapi nggak ada angin. Ya, kalian bisa lihat sendiri nggak ada angin sama sekali yang bergerak. Daun-daunan di sini. Tuh gerak guys. Itu. Ya. Coba deh di zoom deh. Itu gerak sendiri teman-teman. Aduh, udah hujan. Oke ya, di sini ada 3 makam, 3 suku yang dimakamkan di sini, suku Kelang. Itu terdiri dari orang pribumi seperti Mbah Semar, Siti Jenar, dan keluarganya ya. Lalu ada lagi suku Keling. Suku Keling ini suku yang datang dari luar, yaitu orang India beragama Hindu guys. Yang sudah ada sejak tahun 350. Kemudian yang ketiga terakhir suku Kalang, bangsa Persia yang ada di sini guys, yaitu tadi Mbah Siti Jenar ya. Jadi kalau menurut sejarah Jawa yang asli, yang benar-benar mengerti sejarah, di sini dulunya adalah kerajaan peradaban namanya. Jadi peradaban ini memang peradabannya suku Jawa, suku yang dimulai dari kerajaan pertama guys. Jadi letaknya di sana teman-teman, di sana ya.
Duh, ini hujan guys. Wah. Hutan ini rek. Nah, kerajaan pertama di Jawa itu namanya Kerajaan Peradaban guys, yang berada di sana. Jadi terdapat di bawah tebing itu, di balik tebing itu guys, di sana terdapat makam raja-raja tanah Jawa pertama teman-teman. Yang nggak tahu tahunnya mulai kapan, yang jelas mungkin tahun 0 ya, tahun 0. Oke lah. Oke, ini saya perjalanan kembali ya teman-teman. Dan jarak yang ditempuh dari titik poin pertama itu mungkin ada sekitar 2-3 km dari sini ya. Dan ini saya perjalanan kembali, takutnya nanti hujannya deras banget. Takutnya saya nggak bisa kembali guys. Oh ya Allah. Bismillah. Turun guys. Ya. Ini sebenarnya saya ada rencana malam teman-teman kesini. Akan tetapi katanya Pak Suroso itu bahaya banget guys. Dikarenakan banyak ularnya teman-teman. Dan juga ada jelmaan ular naga di sini ya. Katanya loh. Jadi penunggu area hutan ini ular naga yang sering berpatroli ya teman-teman ya. Ketika malam, takutnya nanti saya ada apa-apa, saya nggak mau mengambil resiko terlalu dalam. Dan ini saya jadi ngambilnya sore-sore teman-teman. Aduh, hujan pak. Mungkin lah ya, takdir lah ya. Ya beginilah teman-teman, konten kreator. Apalagi konten kreator belusukan seperti ini. Jadi harap maklum ketika khususnya berada di hutan seperti ini ya. Ketika ada apa-apa tuh saya kaget banget karena memang saya di sini sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dan untuk meredakan kaget-kagetnya saya itu, saya berteriak guys. Beda orang, beda prinsip ya. Jadi jangan disamakan ketika mungkin teman-teman ada di sini yang ketika kaget diam saja atau sudah tahu. Kalau saya beda teman-teman. Jadi kalau saya kaget gitu ya, saya teriak teman-teman. Teriak untuk meredakan kekagetan ini. Oke. Jadi perjalanan dari sini ke sana ini melewati hutan lagi. Astagfirullah. Oh, kaget aku. Di situ, guys. Aduh. Buka. Ini sudah hujan. Ntar dilap dulu ya. Biar hilang. Untung saja ini saya pakai action cam, jadi hujan-hujan gini ya terabas, guys. Beda lagi kalau pakai HP. Kalau pakai HP ini kemana ya? Oh bener kesini. Maaf teman-teman, ini saya baru pertama kali saya kesini, jadi ini jalannya saya nebak-nebak ya. Dan memang ya seperti ini. Ya gini ini guys. Oh ini kok masuk hutan. Ini salah jalan guys. Pokoknya tadi ancar-ancarnya itu ada tanaman durian. Ih bukan guys. Kan salah jalan. Gelap bener ini. Wah ini kalau
Malam sangat creepy guys. Asli tadi saya aja masuk ke makam dari beliau ini merinding parah teman-teman. Allah. Saya teriak-teriak bebas ya di sini ya, karena kan memang nggak ada orang sama sekali. Ya, nah ini dia makamnya, makamnya, jalannya. Bentar guys, saya lap-lap dulu ya. Oke, sudah. Alright. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Yang perlu diketahui dan perlu dipahami lagi, jangan salah kalau candi-candi ini peninggalan Hindu. Jangan salah, ini peninggalan leluhur kita. Nah, peninggalan leluhur kita. Candi-candi ini sebetulnya ini bangunan berbentuk rumah adat suku Kelang tersebut. Bukan adatnya India, bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, jadi memang asal usulnya sumbernya dari memang asli apa? Jawa. Ini kan sebetulnya joglo-joglo ini bangunan ini. Oh, gitu. Kan ini masih cuplikan, belum dibangun setelah ditemukan itu. Ini bangunan adat kita. Leluhur Jawa ya? Kita asli. Bukan adatnya Hindu, bukan. Jadi ya, ajaran Hindu di sini itu mengajarkan agama, dia juga cara beribadahnya juga nyangkok juga sama orang Jawa ini, cara berpakaiannya. Ada sajinya, itu kan niru leluhur kita. Gitu loh, ceritanya seperti itu. Jadi jangan salah kalau orang Hindu itu suka beribadah di tempat petilasan leluhur kita, ini peninggalan Hindu, jangan salah, bukan, ini peninggalan leluhur kita asli. Ya? Asli. Oh, bukan dari Hindu. Bukan. Oke. Jadi yang bangun leluhur kita suku Kelang ya. Suku Kelang tersebut. Manusia jenius itu. Wong Jawa ki baik. Jadi kalau orang luar sana ini kesini pasti mempunyai kepentingan. Jadi kalau dia punya posisi ya dia ditonjolkan ya tamu itu sendiri. Iya toh seperti itu. Jadi orang Jawa saking baiknya manut kan seperti itu. Ajarannya nggak ada bukunya, kita bahasa saja sudah terima kan seperti itu. Kalau dari luar ditulis. Padahal sampai sekarang yang akhirnya dampaknya generasi penerus itu tidak tahu ajarannya leluhurnya sendiri. Oke, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Jangan lupakan sejarah, cari sumber informasi yang tepat tentang sejarah asli orang Jawa ya teman-teman, sejarah asli Indonesia. Kalau bisa cari orang tertua, sepuh yang benar-benar paham tentang sejarah, jangan salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.